Novap tidak akan selalu membuatmu percaya diri. Banyak sekali orang yang percaya kalau udah di hari ke-90, ketika udah hari ke-100, maka otomatis akan langsung percaya diri. Nah, sekarang pertanyaannya gini, percaya diri yang gimana gitu loh. Aku percaya bahwa ketika kita menjalankan Novap, ketika kita udah di hari 90, ketika kita udah 1 tahun lah katakanlah, ada sedikit rasa percaya diri karena kita udah berhasil melakukan sesuatu yang sulit. Tapi tidak serta-merta kepercayaan diri itu bisa diaplikasikan dalam banyak hal. Contoh, katakanlah kalau dirimu udah Novap selama 1 tahun lah, atau ya gak usah 1 tahun lah, 90 hari. Kamu Novap 90 hari, kemudian aku menyuruh dirimu untuk masuk ke klub malam atau ke mana ya? Ke mall lah. Oke. Masuk ke mall. Aku menyuruhmu di situ untuk berkenalan dengan cewek di situ. Berkenalan dengan 5 cewek lah. Masuk ke klub malam. Nah, pertanyaan gini, kalau kamu belum pernah masuk ke klub malam dan kamu melakukan itu pertama kali, secara logika aja, apakah kamu langsung bisa melakukan hal tersebut? Ekstrimnya, kamu belum pernah punya pengalaman ngajak kenalan cewek. Kamu belum punya pengalaman untuk bagaimana small talk ke cewek. Nah, ini dia. Kepercayaan diri untuk memulai itu memang ada, tapi sebuah hal itu butuh pengulangan, butuh sebuah skill yang dilatih. Nah, ini dia problem dari komunitas Novap yang aku udah ada di komunitas Novap ini cukup lama lah ya, udah sekitar 5 tahun, 6 tahun sejak 2019, 7 tahun bahkan. Problemnya adalah banyak orang yang terlalu berekspektasi tinggi. Kalau misalnya udah sampai di hari 90, 100, otomatis langsung orang-orang itu ngeliatin diri kita, cewek-cewek ngeliatin diri kita, terus orang-orang itu mau diajak kenalan sama diri kita. Kamu jadi pede untuk ngajak kenalan gitu ya. Iya, memang kita dapat sebuah kepercayaan diri dari melakukan suatu hal yang sulit. Kita berhasil menahan hawa nafsu kita. Tapi yang harus diketahui, yang harus kamu pahami di sini, aku ingin kamu tuh tidak terlalu tinggi menaruh harapan pada Novap. Aku bukan berarti kemudian mengatakan Novap itu nggak berguna ya. Itu berguna karena aku juga mendapatkan manfaat. Tapi jangan kemudian kamu berpikir bahwa kamu langsung bisa pede. Karena pede, bagaimana kamu bisa percaya diri? Itu adalah karena kamu udah melakukan itu sering. Kamu udah melakukan itu berulang kali. Ekstrimnya gini lah, aku berikan sebuah ekstrim lah ya. Kamu ada orang yang menjalankan Novap 90 hari atau 1 tahun lah ya. Kemudian ada orang yang nggak tahu apa itu Novap, orangnya itu tiap hari ngocok, orangnya itu tiap hari ibaratnya maksiat, orangnya itu tiap hari, ya pokoknya orangnya itu pecandu pornografi. Tapi orang tersebut setiap harinya masuk ke klub malam, masuk ke mall, ngajakin kenalan cewek. Nah, mana yang menurutmu kira-kira lebih pandai? Mana yang menurutmu yang lebih percaya diri untuk ngajak kenalan cewek di klub malam? Kau bisa jawab. Sedangkan kamu sendiri belum pernah punya pengalaman itulah. Kamu hanya bermodalkan Novap doang. Nah, ini dia problemnya. Jangan serta-merta melihat Novap itu bisa membuatmu percaya diri kalau kamu tidak pernah melakukan itu. Satu contoh lagi lah, katakanlah gini. Kamu udah menjalankan Novap selama 90 hari, 1 tahun, dan pada hari ke-100, pada hari, katakanlah 1 tahun lah, 1 tahun kamu 365 hari kamu menjalankan Novap. 1 tahun kemudian, kamu disuruh untuk public speaking, yang dimana kamu belum pernah melakukan public speaking, kamu belum pernah punya pengalaman untuk tampil depan banyak orang, kamu belum pernah punya pengalaman, ya nggak usah bilang public speaking di depan banyak orang lah, kamu nggak punya pengalaman untuk ngomong depan kamera kayak gini lah, untuk ngonten itu kamu nggak punya pengalaman. Dibandingkan dengan orang yang udah melakukan itu berulang kali selama bertahun-tahun, dan ya katakanlah orang ini masih kecanduan PMO, baru dapat 2 minggu, baru dapat 1 bulan lah paling banyak itu berhenti. Mana menurutmu yang kira-kira yang lebih pede untuk melakukan public speaking? Mana menurutmu yang lebih pede untuk ngonten depan kamera? Kamu bisa pikir itu. Jadi jangan serta-merta dipahami bahwa aku bisa pede untuk melakukan apapun. Oke, kamu memang punya bahan bakar untuk pede melakukan apapun, tapi
Jangan kemudian diartikan kamu bisa melakukan apapun tanpa kamu belum pernah melakukannya. Ya gimana kamu bisa tiba-tiba pede untuk nyetir katakanlah eskavator kalau kamu belum pernah melakukan itu, dibandingkan orang yang katakanlah dia kecanduan pornografi, dia kecanduan PMO, dia orang yang maksiat lah. Tapi dia tiap hari pegangannya ekskavator, dia pede aja disuruh untuk mengoperasikan ekskavator gitu loh. Dibandingkan dirimu yang udah dapat 90 hari tapi kamu nggak pernah melakukan itu. Jadi percaya diri itu datang dari sebuah pengulangan, datang dari sebuah skill yang udah kita buktikan di masa lalu ini ya. Kamu bisa pede karena kamu udah pernah melakukannya. Kamu sama halnya dengan NoFap. Ketika kamu udah menjalankan NoFap di hari ke-30, maka otomatis di dalam kepala kamu udah punya sebuah memori bahwa aku bisa 30 hari nih. Aku next bisa nih 31 hari, 32, 33, 34 sampai akhirnya kamu 1 tahun. Nah, tapi kalau misalnya kamu hanya melakukan NoFap doang, ya kamu pedenya cuma di NoFap gitu loh. Kamu pedenya di NoFap. Kalau kamu nggak melatih komunikasi kamu, nggak melatih skill kamu ngomong depan kamera, nggak melatih bagaimana kamu kenalan sama cewek, nggak melatih kamu, katakanlah kamu pengen bisa nyetir eskavator atau nyetir mobil gitu ya NoFap doang nggak cukup. NoFap itu bisa memberikan energi, NoFap itu bisa memberikan sebuah istilahnya tuh. Ya karena kamu udah melakukan hal yang berat, yang sulit. Selama ini kamu menahan hawa nafsumu itu kan sulit dah ya. Jadi ya itu bisa di-converse ke skill yang akan kamu pelajari. Tapi kalau misalnya kamu selama 90 hari 1 tahun itu tetap kamu tuh nggak ngapa-ngapain, kamu nggak bangun skill kamu nggak mencoba untuk nyopir, kamu nggak mencoba untuk masuk ke klub malam untuk kenalan sama cewek, kamu nggak masuk ke mall untuk ngajak kenalan cewek, ya sama aja. Kamu akan tetap sama gitu loh. Cara otak kita bekerja itu melalui pengulangan. Cara otak kita bisa melakukan sesuatu itu melalui repetisi, ya kan? Kalau kamu nggak punya repetisi, kalau kamu itu nggak punya sejarah bahwa aku pernah bisa melakukan ini, ya kamu nggak akan bisa melakukan. Kamu nggak modal PD doang nggak cukup gitu loh. Kamu akan kalah dengan orang-orang yang nggak melakukan NoFap, tapi dia udah melakukan itu ribuan kali dibandingkan dirimu. Ini dia realita pahitnya. Kamu bisa melihat, kok dia ngocokkan, dia tukang nonton bokep, tapi kok dia pede ya? Dia kok bisa kenalan sama cewek ya? Terus kemudian kamu menyalahkan, ya karena dia ganteng, karena dia anak orang kaya. Kemudian kamu jadi punya mental korban, punya victim mentality, punya sebuah hal yang akhirnya kamu tuh kayak mencari-cari alasan bahwa kamu tidak bisa melakukan itu gitu loh. Itu karena kamu tidak melatih skill komunikasi kamu, tidak melatih bagaimana kamu bicara, bagaimana kamu cara untuk deketin cewek. Gunakan NoFap itu sebagai disiplin kamu, sebagai bahan bakar kamu, tapi nggak cukup di situ aja. Aku lebih bangga dirimu itu jadi seorang yang bisa komunikasi, menjadi seorang public speaker, menjadi orang bisa ngomong depan kamera, bisa berkarya lewat konten, dibandingkan kamu hanya jadi NoFap warrior, kamu jadi NoFap God atau Tuhan NoFap atau apalah itu. Karena itu nggak ada artinya, itu nggak akan membantumu dalam kehidupan nyata. Yang bisa membantumu di kehidupan nyata, dengarkan aku, yang bisa membantumu di kehidupan nyata adalah ketika kamu bisa memakai skill kamu untuk membuat sesuatu. Kamu bisa ngonten, kamu bisa dapat uang. Kamu bikin channel YouTube, kamu bikin channel TikTok, bikin akun TikTok, kamu bikin video. Tapi di situ ada skill yang kamu bangun itu loh. Jangan hanya menjadi konsumen, jangan hanya konsumsi pasif doang. Bikin sesuatu. Karena kamu juga udah tahu lah kalau misalnya kita menahan sperma kita nggak mengeluarkan air mani kita. Kamu juga udah tahu kan kalau air mani, sperma itu adalah sebuah energi kreatif, energi untuk membuat sesuatu. Kamu gunakan energi tersebut untuk membuat sesuatu, bikin musik, gambar, kemudian apalagi kamu kembangkan skill coding, kamu bikin aplikasi, sekarang udah ada cloud, no coding, kemudian apalagi. Iya banyak lah, jangan hanya cuman bangga, aku udah NoFap nih, aku udah sekian hari, 100 hari.
Kalau kamu nggak bikin sesuatu, yang ada kamu tuh jadi depresi, kamu jadi nggak kamu jadi nggak ekspresi tuh loh. Karena pengalamanku ya, ketika aku bikin konten kayak gini, ketika aku produce sesuatu, ketika aku bikin musik, ketika aku bikin produk atau apapun itu hidupku lebih bahagia, hidupku jauh dari kata depresi, dan itulah yang membuatku bisa sembuh dari kecanduan ini gitu loh. Ketika aku sibuk membuat sesuatu, itu dia tidak hanya menunggu. Aku ingin identitas kamu itu menjadi seorang yang bisa membuat sesuatu, tidak hanya bangga dengan NoFap Warrior, NoFap God, NoFap apalagi itulah yang ada di aplikasi-aplikasi itu. Itu nggak penting. Itu nggak penting. Buat apa? Kamu nggak bisa bilang, kamu nggak bisa cantumkan itu di CV lah. Oke? Kamu mungkin anak kuliah, kamu anak sekolahan, kamu bangga dengan pencapaianmu, tapi tanyakan pada dirimu, apakah hal tersebut bisa kamu cantumkan di CV kamu? Daripada label NoFap Warrior itu, bagaimana kalau kamu melatih diri kamu untuk ngomong, melatih diri kamu untuk bisa bikin sesuatu, kamu bikin portofolio, itu bisa kamu cantumkan di CV. Aku ingin kamu melihat realita bahwa, oh ini, dunia ini butuh kayak gini loh. Tidak hanya butuh NoFap, apa tadi? NoFap Warrior, NoFap God. Itu nggak penting. Jangan fokuskan ke NoFap. Fokuskan pada, kamu tuh identitasnya mau jadi apa sih? Itu dia. Gunakan kepercayaan diri itu untuk bangun skill kamu, bangun identitas kamu. Ya, itu dia yang pengen disampaikan lah ya. Semoga kamu bisa terbuka pikirannya bahwa NoFap tidak selalu membuatmu percaya diri kalau kamu tidak melatihnya, kalau kamu tidak mengulangi hal tersebut berkali-kali. Oke? Dan barangkali kamu pengen menjadi seorang content creator, aku membuat sebuah coaching 101 private. Silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Aku ingin kamu jadi orang yang produktif, orang yang membuat sesuatu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.